Oke, Pak Pram ketemu lagi. Ketemu lagi. Dan yang luar biasa, Iya. tempatnya Baru selalu lagi. baru lagi. Wow. Iya, kali ini kita memang masih di Brooklyn di Alam Sutra, Pak Pram ya. Yes. Jadi kalau beberapa episode lalu kan di kantor saya tuh. Kantor Aselis ya. Iya, nah ini sekarang kita di area coworking. Jadi ini fasilitas umumnya dari Brooklyn Alam Sutra, Pak. Mantap. Gitu ya. Jadi Siap, ada siap. tempat yang cukup besar gitu ya. Jadi buat penghuni kalau lagi membutuhkan tempat seperti misalnya lagi mau kerja atau lagi mau menyambut tamu, mungkin unitnya sempit atau apa gitu atau dipakai gitu, dia bisa pakai. bertamu di sini. Wow. Gitu. Ya, jadi kali ini kita mau bahas apa lagi nih Pak Pram? Iya. Banyak banget yang bisa kita gali Keluarkan ya. Saya merasa segera meninggalkan kepala 4 usia saya dan masuk ke kepala 5 toh, 50 toh. Saya makin berpikir untuk melakukan sesuatu yang lebih efektif lagi. Karena saya tidak tahu sisanya tinggal berapa tahun ini hidup saya. Makanya yang saya terus lakukan untuk melakukan sesuatu yang lebih efektif lagi. Tapi sebelum ngobrol lebih lanjut, minta izin boleh buka masker? Iya. Takutnya kurang jelas suaranya. Atau jangan-jangan ini pramono kawin. Iya, Pak Pram buka aja. Karena Yang saya lain semua Iya, pakai. saya masih jaga protokol kesehatan, pakai masker. Iya. Kameramen juga pakai masker. Ya, Siap. Oke, sip. Ya, saya buka ya. Ya. Takutnya kurang jelas. Ya, baik. Jadi di usia hari ini saya itu berpikir untuk melakukan sesuatu yang lebih efektif, lebih optimal. Dan untuk itu perlu ngerti apa yang jadi prioritas dalam sisa waktu yang masih ada, nggak tahu sampai kapan ini. Nah, akhirnya dalam perenungan saya akhirnya menemukan hal yang sangat harus menjadi fokus kita. Bukan cuman yang full timer gitu ya, yang memberi dirinya sepenuh waktu buat Tuhan, yang kerja, tapi yang kerja, yang student, yang siapapun, ini menjadi tugas kita bersama, yaitu melaksanakan amanat agung. Iya. Itu kan PR yang Tuhan Yesus berikan sebelum dia naik ke surga untuk semua Pergilah muridnya. ke semua bangsa ya Pak ya. Pergilah ke semua bangsa, beritakan Injilku, jadikan semua bangsa muridku, baptiskan mereka di dalam nama Allah Bapa, Allah Anak, Allah Roh Kudus, lalu ajar mereka melakukan seluruh kehendak. Dan Tuhan Yesus ngomong itu bukan untuk pendeta saja Pak. Bukan untuk 1-2 muridnya saja, tapi semua Semua ya. muridnya yang ada. Berarti juga ini tugas kita semua. Bukan hanya yang disebut pendeta, termasuk hanya bisnismen, full-time saja gitu ya. betul, mau student, mahasiswa, pelajar, ibu rumah tangga, semua kita yang adalah gerejanya, umatnya, mempelainya, mesti mengerjakan ini. Nah, makanya kemarin saya pikir, wah Tuhan, saya bakal umur 50, sisa berapa lagi saya tidak tahu berapa lama sisanya, toh saya mau lakukan yang memang harus saya lakukan di sisa. Dan dalam renungan itu amanat agung harus jadi prioritas hidup kita. Iya tuh. Jadi kita mesti mengabarkan Injil berarti Pak Pram ya? Amanat agung itu bro, saya bisa bagi menjadi 3 hal. Oke. Yang pertama isinya adalah penjangkauan jiwa. Penjangkauan jiwa. Kita disuruh memberitakan Injil kerajaannya kepada seluruh bangsa. Lalu untuk menemukan murid-murid yang mau menerima dan membaptis mereka. Berarti pertama kali amanat agung itu isinya adalah penjangkauan jiwa-jiwa. Oke, berarti yang pertama ini penjangkauan jiwa-jiwa berarti menceritakan kabar baik ya Pak ya? Memberitakan kabar baik Betul. tentang Tuhan Yesus ya? Tentang Yesus, tentang semua kebenarannya. Oke. Semua, all about Him. Tentang semua yang dia punya, nilai-nilainya, karakternya, kebenarannya. Beritakan semua. Saksikan kepada segala bangsa. Nah, tugas kita disuruh bersaksi. Jadi jangan bingung mereka mau terima atau tidak. Jangan bingung. Ternyata Tuhan Yesus sendiri yang datang dan melayani dengan urapan yang maksimal. Ya enggak semua orang Yahudi terima beritanya. Terima pesannya. Terima keberadaannya. Makanya di dalam hal ini adalah tugas kita dan saudara dan saya adalah beritakan terus kasihnya. Beritakan terus Injilnya. Beritakan terus karyanya. Apalagi yang memang teralami dalam hidup kita. Sehingga waktu menyampaikan bukan teori, tapi yang waktu menyampaikan itu kenyataan yang dialami dalam hidupnya. Wah, menurut saya itu powerful message. Pesan yang luar biasa karena dialami oleh sang pemberitanya. Ini penjangkauan jiwa, bro. Itu yang pertama. Ya, mari kita coba bongkar kebenaran tentang penjangkauan jiwa ini. Ada banyak cara orang menjangkau jiwa.
Kadang ada yang pakai bagi traktat, ya kan? Datang ke rumah sakit, mendoakan orang-orang sakit yang ada di rumah sakit karena nggak mungkin ditolak atau nggak mungkin lari orangnya, ada di ranjang. Kalau toh nolak lagi sakit biasanya nggak terlalu parah nolaknya. Apapun caranya silakan. Bagi traktat, ngunjungin orang ke rumah sakit, ada yang memberitakan Injil dengan ngasih buku, ngasih rekaman khotbah atau apa, bahkan yang sampai menghabiskan dana yang tidak sedikit bro. Namanya KKR stadion, KKR lapangan. Wah, banyak cara untuk menyampaikan Masuk lewat YouTube nih kali ini, Pak. Nah, termasuk lewat YouTube, lewat media sosial. Kita mau jadi saksinya Kristus dan pemberita kebenarannya Tuhan. Tapi, ya itu boleh dikata metode, cara, medsos, KKR lapangan, traktat, mengunjungi orang sakit dan sebagainya, itu boleh dikata metode. Ada yang esensi ternyata. Metode bisa dipakai menurut keberadaan dan sikon masing-masing, ya kan? Tapi esensi, wah ini berlaku di semua tempat, di semua sikon, bro. Nah, saya belajar kemarin, apa ya esensinya memberitakan Injil yang Tuhan ajarkan? Apa? Begitu banyak metode. Kalau ngikutin metode, waduh, lebih dari mungkin jari tangan dan kaki kita jumlah metode memberitakan Injil. Ya ada yang ngajak makan, tuh ada beberapa pertemuan, dinner meeting, breakfast meeting, ternyata dikhotbahin gitu ya. Ternyata beritakan Injil kan ada yang pakai cara begitu. Nah, dari semua metode yang ada, kita tidak perlu bingung dan tidak perlu menyalahkan. Bisa dipakai semua, it's okay semua. Tapi esensinya jangan lupa. Nah, saya menemukan esensi penjangkauan jiwa itu dari waktu Yesus mengutus 12 muridnya dan waktu Tuhan Yesus mengutus 70 muridnya. Ada di Injil Lukas pasalnya yang ke-9 dan Injil Lukas pasalnya yang ke-10. Ternyata kalau kita baca, cara dia mengutus 12 muridnya atau 70 muridnya pakai cara yang sama. Yaitu, kalau kamu memberitakan Injil damai sejahteraku sama Tuhan Yesus, murid-murid ini disuruh masuk ke dalam sebuah rumah. Waduh, berapa kali kalau saya mengajar seperti ini, orang yang ngerti saya bergerak dengan gereja rumah, langsung bro, wah ini mau ngajar gereja rumah ini kan. Mereka langsung arahnya ke sana. Tapi bukan itu, Pak? Bukan. Oh, bukan. Sebelum ini kita udah sharing bahwa gereja rumah bukan gereja yang dibikin di rumah, bro. Bukan. Ya, tapi gereja yang dibangun dengan esensi keluarga. Nah, membawa Injil Tuhan, berita kabar baiknya Tuhan masuk ke dalam rumah, menurut saya itu artinya menjalin hubungan itu. Karena siapa yang boleh masuk rumah kita? Kalau ada orang, kan ada orang ngebel rumah kita, etek-etek gitu ya, goyangin kembok. Kita mau pastikan tuh yang mau bertamu kita udah kenal belum? Iya, kalau nggak kenal ya jangan dibuka bro, jangan rampok kan itu ya, jangan siapa yang nggak bener yang nggak kenal. Tapi coba yang ngebel rumah kita, yang lagi ngetok rumah kita, orang yang kita kenal. Kita nggak bingung dulu dia perlu apa. Kita buka dulu, orang kenal kok. Yang ngebel rumah jadi kita. Karena kita kenal ada penerimaannya, Pak. Ada penerimaan. Nah ini yang kemarin metode-metode yang banyak itu dibuat mungkin nggak konsentrasi di gini. Jadi istilahnya mereka cuman kayak nembak peluru aja, nembakin aja dengan peluru yang nggak jelas. Nah, menjalin hubungan, itu jelas bro, itu jelas. Yaitu memang mengincar siapa yang mau dijalin hubungan ini untuk kita bawa Injil damai sejahtera Tuhan. Saya jadi teringat Pak, ada pepatah yang mengatakan it's not about the message, but who is the messenger, Pak. Wow. Jadi kadang-kadang bukan pesannya. Ya, pesannya kalau dibawa oleh messenger yang berbeda bisa dipersepsikan berbeda, Pak. Gitu. Betul, jadi kalau kita mengenal messengernya, tahu messengernya, maka message-nya bisa diterima, Pak. Bisa diterima. Jadi maksudnya di situ, Pak. Maksudnya di situ. Dan kekristenan itu bicara tentang hubungan, bro. Kita udah beberapa kali mungkin ketemu ngobrol, kita akhirnya menemukan benang merahnya. Kekristenan bukan acara, kekristenan bukan ritual, kekristenan bukan sekedar bikin event, tetapi kekristenan talk about relationship. Talk about fellowship. Tapi Pak, kalau dibilang karena kenal,
Artinya kita membawa sebuah kabar baik nih Pak. Ya. Tapi kitanya sendiri nggak baik jadi masalah juga ya. Nah iya, ya akan ditolak sebelum kita memberitakan. Gitu. Sebabnya kita juga harus menghidupi dulu ya Pak ya. Benar, tadi saya katakan kita hidupi. Sampai yang kita impartasikan tuh kehidupan, bukan pengetahuan. Kalau pengetahuan, jangan-jangan yang menyampaikan, yang ngajar juga sekedar tahu tapi belum menghidupi. Pasti beda itu. Nuansanya, atmosfernya pasti beda. Ketika orang itu menghidupi seperti pernah makan sesuatu di mana ceritanya pasti menggebu. Daripada ini loh orang lain bilang begini, orang lain bilang begini, lu sendiri udah makan belum gitu. Ternyata belum, tapi begitu dia sendiri udah makan, wah ceritanya tuh atmosfernya, body language-nya, mimiknya beda, Bro. Waduh. Saya tahunya dari TikTok katanya gitu. Itu dia. Dari kata orang aku tahu. Nah, makanya penting sekali membangun hubungan. Nah, dari situ saya akhirnya belajar juga, kalau gitu kita bisa mengerjakan amanat agung yang sub A ini, penjangkauan jiwa ini adalah, yuk bangun hubungan dong. Kenali, termasuk jangan cuma kenal yang sudah seiman saja. Nah, mereka sudah dengar Injil loh. Coba bangun hubungan dengan orang-orang yang belum terima Tuhan. Artinya kita jadi orang Kristen juga jangan eksklusif ya Pak ya. Kalimatnya jangan jago kandang dong. Iya. Iya kan, jangan eksklusif, jangan jago kandang. Ayo. Makanya ingat nggak Tuhan Yesus tuh beberapa julukannya, yang salah satu terkenal adalah dia sahabat orang berdosa. Wow. Iya kan? Iya kan, bukan orang sehat yang memerlukan tabib, tetapi orang sakit yang memerlukan dokter. Aku datang bukan untuk cari orang yang benar. Aku datang untuk cari orang yang bila perlu yang paling berdosa deh, yang paling hina deh. Dia bilang, aku siap jadi sahabatnya. Wah. Saya pernah diminta sharing soal penginjilan di sebuah gereja. Langkah pertama bro yang saya kerjakan sebelum saya ngajar soal penginjilan, saya minta pendetanya yang nyuruh saya khotbah soal penginjilan di gerejanya. Saya bilang, Pak Pendeta, sorry, boleh tanya enggak? Sebutkan 5 orang saja yang kamu berhubungan baik sama dia, tapi pastikan dia belum kenal Tuhan. Pastikan dia, kalau kamu amen, jangan-jangan dia amsyong. Pastikan dia belum kenal Tuhan, saya bilang gitu. 5 orang aja. Tahu enggak bro? Itu Pak Pendeta atau ibu pendeta susah sekali mencari 5 orang yang dia bersahabat dan berhubungan baik, tapi dia belum kenal Tuhan. Susah sekali. Ya mungkin karena kehidupannya ya sekitar-sekitar itu aja ya. Dia sendiri ternyata temennya pendeta bro. Iya. Jadi artinya gini, dia suruh saya mengajar penginjilan, padahal penginjilan kan esensinya membangun hubungan. Iya. Nah ternyata dia tidak bangun hubungan kok. Terus artinya berarti saya cuma disuruh ngotbahin jemaatnya. Pak Gembalanya, Pak Pendetanya tidak praktek juga. Saya bilang, ayo dong Pak Pendeta juga mulai jalin hubungan. Nah saya bilang, mulai dari yang terkecil. Keluarga kita ada ndak yang belum kenal Tuhan? Kan udah kenal kita dan kita kenal mereka. Jadi start from our family. Coba dipetakan dari keluarga kita, keluarga istri, keluarga atau siapa, besan kah atau apa. Coba dicek. Om, bibi, semua dicek dari start from family. Ada nggak yang belum kenal Tuhan? Kalau ada, wah, jadikan tuh bidikan. Artinya ini sasaran kita. Start from my family. Artinya kita mau memberitakan kabar baik, kabar keselamatan, tapi yang saudara malah belum mendengarkan itu gitu ya. Memang sih tidak gampang bro memberitakan Injil dengan saudara. Seperti Tuhan Yesus sendiri kan ditolak saudaranya, ditolak orang-orang sekotanya. Sampai muncul kalimat Nabi tidak dihormati di tempat asalnya. Tapi itu jadikan bidikan utama. Karena kita udah kenal dan mereka udah kenal kita. Tadi kan memberitakan Injil esensinya masuk rumah, bangun hubungan. Sampai mereka kenal kita kenal mereka. Yang kedua yang menjadi bidikan adalah tempat yang hari-hari kita habiskan waktu kita di sana. Pak Matius punya marketplace, punya office. Hari-hari di office. Jangan lupa bro, teman-teman di office Aselis juga salah satu yang harus terima berita Injil lewat hidup. Ini jadi kita disadarkan ya Pak ya. Justru malah kita yang tidak, maksudnya bukan full time ya, yang punya kegiatan sehari-hari gitu ya, malah bisa lebih efektif ya Pak ya. Karena kita bergaul dengan banyak orang. Bergaul dengan banyak orang. Dan kadang-kadang ketemunya pagi sampai sore loh bro, jam 8 sampai jam 5. Seminggu berapa hari, sebulan berapa hari. Wah Tuhan, itu
area yang Tuhan Jadi bukan percayakan. alasan bagi orang Kristen ya, kan saya bukan pendeta. Tadi. Jadi bukan saya amanat agung. Itu Jadi tadi. bukan alasan ya Pak ya. Bener, ini Wah. pesan Tuhan buat kita semua. Supaya waktu yang kita punya yang tidak tahu sampai kapan ini, kita ngerjakan yang memang harus kita kerjakan. Amanat agung ini terutama mengingatkan saya, Pram, sudah ngerjakan ini belum? Menjangkau jiwa. Jadi yang sekolah sama. Ketemu dari kelas 1 SD sampai kelas 6 SD 6 tahun ketemu. Sekolah ya. SMP 3 tahun. Kuliah berapa tahun lagi? Ya Tuhan, tiap hari mungkin ketemu. Jangan-jangan tinggal satu asrama kalau dia orang asrama atau kos-kosan. Bidiklah itu. Jadilah berkat di situ. Sampaikan terang dan jadilah terang di sana. Sampaikan kebenaran dan hidupi kebenaran di sana. Wah, itu jadikan bidikan gitu. Tapi Pak Pram, soalnya gini Pak, kadang-kadang kalau kita mau menceritakan tentang iman kita ya Pak ya, Iya. ke orang yang tidak seiman gitu ya. Iya. Nanti kan terkesan, wah ini mau Mengkristenkan. kristenisasi Iya. gitu loh. Itu yang saya juga diskusikan dengan teman-teman. Dan akhirnya kita ada di sebuah kesimpulan. Jangan punya tujuan mengkristenkan, membuat orang lain beragama Kristen atau beragama Katolik. Lebih mulia bro, membuat orang mengalami Kristus daripada sekedar masuk agama Kristen. Oke. Itu pandangan kami hari ini. Ya, bahkan kami punya kalimat-kalimat yang mungkin tidak semua orang siap. Seperti kami punya kalimat, mana ada ayatnya Tuhan Yesus Kristen. Tuhan Yesus bawa agama Kristen. Tuhan Yesus itu bawa nilai-nilai kerajaan Allah waktu dia hidup di muka bumi ini. Dia bawa kebenaran. Makanya bukan yang berseru Tuhan-Tuhan yang boleh masuk ke dalam kerajaan Allah, melainkan mereka yang melakukan kehendak Bapakku yang di sorga. Jadi sebenarnya yang terutama kan mengenalkan tentang Tuhan Yesus itu sendiri ya Pak. Betul. Ya, kehidupannya ya. Betul, kehidupannya, kebenarannya, value-nya, Dan nggak karakter. penting dia masalah nanti mau jadi Kristen enggak, itu kan urusan pribadi dia lah dengan Tuhan gitu kan. Kita jangan membuat orang sekedar masuk agama Kristen atau masuk agama Katolik lah kira-kira Ya, dua ya. itu ya yang menyembah Yesus ya. Saya pikir hari ini yang nyata-nyata berKTP Kristen pun banyak yang selingkuh, Iya. banyak yang korupsi, banyak yang bohong, banyak yang tidak benar, tidak punya integritas. Disitulah poinnya ayat Alkitab berkata bukan yang berseru Tuhan-Tuhan yang boleh masuk ke dalam kerajaanku. Bahkan Matius 7 itu yang lebih ngeri ayat 23-nya bro, selain ayat 21. Pada hari-hari terakhir banyak orang berkata, kenapa aku ditolak? Padahal aku ini bernubuat demi namamu. Mengadakan banyak mujizat demi namamu, mengusir setan demi namamu. Berarti pasti itu orang Kristen tuh Pak. Bukan cuma orang Kristen nih bro, ini Pendeta ya? pendeta nih. Nubuat. Ini kayaknya ngajar. Wah, bikin mujizat bro. Mujizat. Ini jangan-jangan banyak diundang gereja-gereja nih. Yang wajahnya nongol di mana-mana. Tapi oke. Tapi artinya ini kan orang pemimpin gereja nih level kayak begini nih. Tapi Matius 7:23 berkata, Yesus berkata, aku tidak mengenal kamu. Diusir loh bro. Sana pergi dari hadapanku. Hai kalian pembuat kejahatan. Jangankan hanya beragama Kristen, jadi tokoh Kristen pun bisa ditolak loh bro. Bisa tidak diterima sama Tuhan. Makanya maaf, esensi kita atau berita kita, tujuan kita, goal kita, membawa orang ketemu Yesus dan kebenarannya. Mau dia tetap dengan model yang lama atau sikon yang lama, it's okay. Itu bukan bagian kita lah ya. Itu Bukan urusan bagian dia kita. dengan Tuhan lah ya. Bahkan yang saya baca lagi, nanti teman-teman boleh koreksi juga di Alkitab. Hampir semua yang Yesus menangkan, tidak pernah loh bro yang diajak ketemu ya hari Sabat di Bait Allah. Tidak ada bro. Tidak ada. Kalimatnya mulai sekarang jangan berdosa lagi. Kira-kira gitu. Nggak ada. Ketemu ya hari Sabat di Bait Allah. Walaupun Yesus hari Sabat juga ke Bait Allah sih. Ya. Tapi dia tidak pernah nyuruh siapa pelacur yang bertobat, pemungut cukai yang bertobat, atau siapa yang bertobat, nanti jangan lupa ketemu sahabat di Bait Allah. No. Karena dia muridkan di keseharian yang ada. Di semua tempat. Bahkan di bukit pun ada khotbah di bukit, Matius 5. Ya. Lukas 5 khotbah di Danau Genesaret. Berarti tidak ada tempat yang tidak rohani buat Tuhan. Mau ketemu di pantai ya jadi tempat mengajar. Mau ketemu di bukit lagi liburan akhir pekan ya tempat dia mengajar. Ya. Waduh, dia tidak selalu bilang ketemu di Bait Allah. No loh. Itu poin-poin penting supaya kita bukan sekedar bawa orang ke gereja, ke acara gereja, ke gedung gereja,
tapi bawa gereja datang ke tengah masyarakat. Gitu bro. Itu yang menjadi poin kita di dalam menjangkauan jiwa. Berarti sebenarnya bicara amanat agung kan tadi kita bahas tentang ini baru yang pertama nih ya. Iya, baru cara, baru bagaimana mengenalkan. Ya. Yang menjadi pertanyaan besarnya sebenarnya apa Pak isi dari berita yang disampaikan Pak? Isinya adalah Yesuslah sang juru selamat, Yesuslah sang penebus. Kita ini semua udah jatuh dalam dosa. Dengan kebaikan kita, dengan mungkin sosial kita, dermawan kita, tidak bisa ngampunin dosa. Dosa tidak bisa diampuni dengan perbuatan baik, dengan amal. No, tidak ada yang bisa menghapus dosa dengan itu. Ya, hanya penebusan oleh darah Kristus yang suci, yang tidak terkontaminasi oleh dosa, yang bisa membuat kita terampuni. Makanya beritanya kita diampuni karena anugerah, bukan karena usaha dan semua kebaikan kita. Itu hanya side effect gara-gara kita terima anugerah. Kalau kita diampuni Tuhan, kita juga ingin menjadi beritanya Tuhan yang luar biasa ke banyak orang. Oh, itu mungkin ini disebutnya namanya kabar baik, Pak. Good Ya, news. karena kalau kita mau misalnya hanya mengandalkan kebaikan saja, Pak. Ya kan, siapa manusia yang bisa memenuhi standar kebaikan Tuhan ya, Pak ya? Nggak ada kayaknya Tidak ya bro ya. ada satupun ya. Dan tidak mungkin juga, Pak, misalnya satu perbuatan baik dianggap bisa menebus kesalahan yang berbeda. Oke. Harusnya atas perbuatan yang sama ya harus Ya, dihukum. di poin atas di situ perbuatan aja. itu. Saya jadi ingat Pak ada satu cerita Pak. Gitu ya. Jadi ada orang menabrak Pak. Menabrak anak dan meninggal Pak. Oke. Ya. Lalu kemudian orang itu bilang ke hakim, gitu. Saya udah tidak usah lagi dihukum Pak. Karena saya kan sudah berbuat baik di tempat lain. Gitu loh. Atas anak yang sudah ditabrak ya saya nggak perlu dihukum lagi. Kan saya sudah ada perbuatan baik. Ke anak-anak yang lain. Ke anak-anak yang lain. Nah ini kan sebenarnya tidak adil Pak. Atas dia menabrak anak itu dia tetap harus dihakimi Bertanggung kan, Pak? jawab dengan Bertanggung jawab. kasus Tidak itu. bisa perbuatan baik yang lain menutupi perbuatan dosa yang dia telah lakukan. Betul. Kalau hakimnya mengabuli perbuatan baik yang lain, artinya hakim tidak bertindak adil Pak. Justru Allah kita lebih adil daripada hakim yang paling Hakim adil. yang adil. Artinya perbuatan salah yang itu tetap harus dihukum ya Pak. Iya. Makanya nggak Perbuatan bisa baik tidak bisa perbuatan baik menyelamatkan. nggak bisa menebus dosa kita atau mengganti bayar dosa kita, nggak bisa. Makanya Tuhan Yesus turun. Wow. Dia tinggalkan keilahiannya, dia jadi persis seperti kita untuk menukar. Iya. Jadi dia yang menanggung dosa kita ya Pak? Dia yang menanggung. Mestinya kita yang mati di salib, Iya. tapi dia ganti. Jadi sebenarnya keadilan tetap jalan ya Pak ya. Sebenarnya dosa tetap kena maut Pak. Betul. Bedanya kita ditanggung, digantikan. Yesus menggantikannya buat Yesus kita. menggantikannya. Betul, itu. Wow. Tetap upah dosa ya mesti ada mautnya, meninggal. Nah, Yesus siap supaya kita yang nggak jadi maut, tetapi digantikan oleh Dia. Kita jadi hidup. Di sini kita jadi belajar bahwa ternyata keadilan dan kasih bisa berjalan ya Pak ya. Tuhan kita adil, Tuhan kita kasih dua-dua. Bukan cuman kasih tapi nggak adil, tapi bukan cuman adil tapi nggak kasih, no. Dua-dua adil. Iya. Dua-dua Nah kadang-kadang orang banyak yang cuman mengutamakan kasih, lalu melupakan bahwa Tuhan juga punya Keadilannya. keadilannya. Ada ayat-ayat yang mengatakan bahwa anak mana yang tidak dihajar oleh bapaknya. Berarti itu kata murid menjadi murid Kristus itu pakai kata disciple bahasa Inggrisnya. Dari kata itu kan juga muncul kata disiplin. Wow. Disciple, disiplin, ada pendisiplinan. Jadi dua-dua bro, dua-dua. Tapi ya memang saya jadi teringat betapa kita jadi akhirnya merasa terlepaskan ya Pak ya. Ya karena kalau kita mau jujur ya, mungkin bisa dikatakan kita ini munafik Pak. Kalau kita merasa kita baik Pak. Oke. Ya, saya kan nggak membunuh. Saya kan nggak melakukan banyak kejahatan yang lain. Iya. Saya nggak layak dong masuk ke surga. Dengan perbuatan baik saya. Sebenarnya itu kalau dia mau jujur sama diri dia sendiri, dia munafik Pak. Munafik. Ya, dia tidak mampu menyelamatkan diri sendiri. Itu kalimat itu ada cerita bro. Satu hamba Tuhan yang saya dengar kesaksinya pernah nanya di audiens yang dia layani. Siapa di sini yang merasa tidak pernah berdosa? Wah, hamba Tuhan ini yakin pasti nggak ada yang berani angkat tangan toh bro. Mana ada orang yang berani berkata saya tidak pernah berdosa. Oke. Ya toh? Tapi ternyata di acara itu ada satu orang loh bro berani angkat tangan bro. Oke. Wah mengagetkan bro. Satu orang yang angkat tangan.
Termasuk pendeta yang menanya itu terkejut. Bingung ya? Kok ada orang yang berani banget katanya. Siapa di antara bapak ibu yang tidak merasa pernah berdosa atau melakukan dosa? Angkat tangan. Dia yakin nggak ada. Ada satu bro yang angkat tangan bro. Rupanya orang ini merasa udah baik. Bikin usaha, bikin pabrik, bikin bisnis, membuat orang punya, jadi karyawan punya income, beramal mungkin dia. membantu keluarganya, anaknya. Dia pikir I'm a good man, gitu ya. Aku udah orang yang baik. Aku ngasih kerjaan, aku gaji, aku kasih bonus, bahkan mungkin anaknya, istrinya, saya asuransikan kesehatan, saya sekolahkan, bla bla bla. Dia merasa saya nggak pernah berdosa. Tanggalnya gajian saya kasih gajian, saya nggak pernah mundur-mundur. Pokoknya dia merasa dirinya udah perfect, gitu ya, udah sempurna, udah baik. Dia nggak pernah nyolong, dia nggak pernah mungkin nipu soal pajak, semua dibayar, bla bla bla. Tapi dalam cerita itu saya dengar hamba Tuhan ini tanya satu hal yang orang ini pun nggak nyangka bakal ditanya itu. Betul, Bapak nggak pernah berdosa? Enggak, dia bilang. Saya nggak menipu, saya menepati janji saya membayar bagian saya, kewajiban saya, bla bla bla, dia ceritakan. Terus hamba Tuhan ditanya, Pak, pernah bohongin istri enggak? Itu kan pertanyaan yang tidak diduga kan dia. Dia enggak pernah ngambil uang karyawannya, enggak pernah ngambil uang kliennya, dia bayar kewajibannya ke pemerintah, pajak bla bla bla, dia udah merasa perfect. Tahu-tahu yang ditanya, "Pak, pernah bohongin istri enggak?" Katanya. Waktu pertanyaan itu muncul dia bilang, "Itu termasuk dosa ya?" Pertanyaannya gitu. Artinya jangan merasa benar deh. Tetap ada satu. Saya Pasti, pun kalau tanya, "Pak Pram pernah bohong enggak?" Pernah Pasti loh. ya. Apalagi ayat Alkitab berkata orang yang tidak bersalah dengan perkataannya itu orang sempurna. Ya, kita ini masih suka bersalah dengan perkataan kita. Ya toh, ngomong ya ternyata enggak, ngomong enggak ternyata iya itu berapa kali. Yuk, makanya please kita tidak bisa mengampuni dosa kita sendiri dengan apapun, usaha apapun, perbuatan baik apapun. Hanya darah Kristus, kasih Kristus lewat pengorbanannya yang menebus kita dari Ya, itu jadi berita kita. Dan memang kalau kita jujur ya Pak ya pasti harusnya kita merasa malu dan jijik sama diri sendiri ya Pak ya. Dengan segala macam dosa. Pak. Apalagi yang sok suci, sok benar tadi. Iya. Ternyata juga ya. Tapi gitu. apapun dosa sebesar apapun pasti diampuni Pak. Wah, Tuhan janjikan itu. Sekalipun dosamu semerah kirmisi, merah banget artinya itu, atau semerah bulu kesumba, Tuhan siap merubahnya jadi seputih salju, bahkan lebih putih dari bulu domba. Termasuk, maaf nih Pak, dosa yang mungkin pernah membunuh orang. Everything, apapun. Misalnya, maaf, pernah mungkin melakukan hal yang tunasusila gitu. Semua dosa. Wah. Itu darah Kristus lebih dahsyat dari sabun dan apapun yang terhebat yang dunia pernah ciptakan. Bisa membersihkan seputih apalah. Darah Kristus lebih dari itu. Bahkan itu yang dahsyat lagi. Bisa dirubah bro orangnya tuh. Dari misalnya membunuh, dari biasanya pecundang, berubah jadi orang yang 180 derajat oleh kuasa darah dan kebenaran Tuhan. Jadi buat orang yang pernah merasa mungkin dirinya tidak layak, tapi oleh Tuhan akan dilayakkan ya Pak. Selama Tuhan membuka bertobat, dirinya, ya, come to me, datanglah padaku. Dan itu makanya kenapa disebut kabar baik ya Pak. Ya, good news. Jadi Good tidak news ada itu. dosa yang sebesar apapun yang tidak bisa dimaafkan ya Pak. Betul. Selama dia mau bertobat. Selama dia mau mengakui, selama dia mau datang, tak kasih karunia Allah siap melepaskan darahnya menyucikan kita. Oh, dan ini kita jadi teringat ya Pak ya. Memang penjahat di sebelah Tuhan Yesus kan namanya kalau udah sampai disalib kan setahu saya itu penjahat yang sangat jahat ya Pak ya. Itu udah kelas kakap itu. Kelas kakap ya. Kalau Indonesia punya kelas Nusa Kambangan tuh bro. Soalnya kan banyak kayak jalan menghukum ya Pak ya. Dan setahu saya kalau di era Romawi pada zaman itu Disalib itu untuk orang-orang yang sudah paling parah ya Pak. dianggap paling gila, paling najis, paling kejam, paling semuanya sudah. Semuanya. Itu layak disalib. Dan itu pun yang di sebelahnya itu diselamatkan ya Pak ya. Luar biasa ya bro ya. Wow. Detik itu dia buka, kasihnya menerima, kasihnya merangkulnya. Hari ini kamu dan aku ada di Firdaus. Luar biasa bro. Itu kasih dari Kalvari itu kayak begitu tuh. Nah itu sebabnya ya kalau kita orang Kristen tidak menyeritakan kabar baik ini, kan banyak sekali orang yang seharusnya mendapatkan. Kesimpulan saya yang tidak mau memberitakan karena mungkin belum mengalami karya salib itu dalam dirinya.
Kalau sudah ngalamin bro, nggak bisa berhenti bro. Bicara tentang kasihnya, karyanya yang luar biasa, nggak bisa berhenti. Persis kalau sudah makan, ngincipin sendiri enak. Pasti Nggak usah ngomong ya? disuruh bro. Bikin channel YouTube sendiri bro. Nggak dibayar pun sama restorannya. Dia akan cerita tentang enaknya makanan di situ. Nah, orang yang nggak pernah cerita karena belum ngalami, belum ngerasakan sendiri. Yuk kita alamin kasihnya. Bahkan kita menjadi pemberita kasihnya gara-gara kita udah ngalamin kasihnya. Iya, menjangkau jiwa, masuk rumah. Bahkan ketika rumah itu terbuka, kita siap tinggal di rumah itu. Artinya bukan sekedar kenal, bangun hubungan sampai jadi keluarga ilahi di sana. Dan disitulah kita bisa berfungsi jadi bapak atau ibu rohani. Dan mereka yang mau belajar dari kita bisa jadi anak-anak rohani kita. Buat saya sesimpel itulah church planting itu. Atau membangun komunitas itu. Kita datang bawa berita Injil. Tidak mau, kita cari yang lain. Kalau satu kota nolak semua, Alkitab bilang kebaskan debunya dari kakimu. Artinya, Tuhan aku udah keliling loh kota ini. Tidak ada yang mau terima. Ya berarti bukan tempat saya di sini. Mungkin orang lain, saya mau pindah ke kota lain. Tapi saya percaya masa satu kota, satu wilayah. Kayak kita di Serpong ya. Masa nggak ada sih satu rumah yang terbuka. Kalau ada, masuk, bangun komunitas, bangun kekeluargaan, ajar terus kebenaran Allah di sana. Amanat agung sepenuhnya dikerjakan. Habis penjangkauan, pemuritan dikerjakan di sana. Nah, tapi sebelum masuk ke pemuritan nih Pak Pram, kita udah banyak banget nih dapat yang soal amanat agung ini yang pertama. Yang pertama, penjangkauan jiwa. Nah, saya nggak sabar mau denger yang kedua apa, Pemuritan. tapi jangan sekarang Pak Pram. Kita tunda. Kita bahas di episode berikutnya. Supaya lebih penasaran ya. Oke ya, sekali lagi thank you Pak Pram. Siap. Banyak sekali yang kita dapatkan lagi hari ini ya. Benar-benar itu sebuah kabar baik ya. Amin. Dan yuk kita yang sudah merasakan keselamatan, merasakan Kasih kabar Tuhan. baik, jangan sungkan, jangan ragu untuk kemudian menceritakan kabar baik ini kepada orang lain. Mestinya tidak perlu disuruh, langsung meluap sendiri. Pasti ya. meluap sendiri. Oke, kalau gitu thank you sekali lagi Pak Pram. Sama-sama, Kita Bu. sampai ketemu lagi di episode berikutnya. Berikutnya ya. Jangan lupa klik, like, subscribe. Loncengnya bunyikan. Bunyikan loncengnya jadi supaya tahu nanti kita mau bahas yang Lebih lanjut. poin kedua tentang hal ini. Oke, Yes. thank you. God bless you.